Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Selamat mendengarkan. Hai, Chandra Bordes, dan pada podcast kali ini saya akan ngebahas metode 4D yang bisa bikin kamu jadi jauh lebih produktif dengan mengoptimalkan penggunaan waktumu, ya. Ini saya menjawab pertanyaan yang masuk di grup Telegram, dan yang bertanya ini merupakan salah satu alumni The Achiever Masterclass, ya, dan juga merupakan member The Achiever Masterclass. Jadi dia bertanya seperti ini. Kak Andreas Bordes, saya Mackenzie Angjaya, dan saya punya pertanyaan. Saya sudah mendengarkan dan menonton Meaningful Productivity, ya, itu online course saya. Di modul 6, yaitu membuat rencana kerja dari online course tersebut, pertanyaan saya adalah, saya kan mahasiswa kuliah, jadi apa yang harus saya delegasikan dan mulai dari mana? Karena saya sendiri pun juga belum punya bisnis dan saya masih mahasiswa. Ya, jadi saya akan bahas metode 4D untuk biar kamu jadi lebih produktif, ya. Dan kalau kita mahasiswa, terus kita mesti delegasi kemana gitu kan? Karena kan saya juga ngajarin tentang delegasi. Nah, saya akan bahas di podcast kali ini. Tapi sebelum itu, saya mau ngajak kamu untuk join dalam free webinar saya, namanya Webinar Unlimited Success, yang akan diadakan tanggal 5 Februari 2023, ya, hari Minggu, dari jam 7:30 sampai 8:30 malam, ya. Di webinar tersebut kamu akan belajar cara sukses di usia muda meskipun kamu merantau serta belum punya pengalaman dan relasi yang banyak. Kamu akan belajar tentang 5 langkah proven mewujudkan apa yang kamu inginkan. Yang kedua, kamu belajar cara mengatasi rasa takut gagal, tidak percaya diri, dan minder. Dan yang ketiga, gimana cara membangun support system meskipun kamu saat ini berada dalam lingkungan yang toksik. Kamu bisa daftar sekarang juga secara gratis, namun slot yang terbatas. Jadi silakan klik link yang ada di deskripsi sekarang, ya. Daftar sekarang juga. Oke, mari kita bahas tentang pertanyaan dari Mackenzie ini. Jadi di salah satu modul premium saya, itu saya ngebahas tentang pentingnya dalam melakukan delegasi. Karena waktu kita itu kan terbatas. Kita tidak mungkin melakukan semuanya kan. Tidak mungkin tuh semuanya kita lakukan. Karena waktu kita cuma 24 jam. Maka dari itu kita harus bisa memilih mana yang mau kita lakukan dan mau yang tidak kita lakukan. Dan kalau ada hal penting tapi tidak bisa kita lakukan, kita bisa melakukan delegasi atau memberikan ke orang lain sehingga kita bisa mengerjakan hal lain yang jauh lebih penting, ya. Nah, kalau kita anak kuliahan, terus belum punya bisnis dan sehari-hari cuma kuliah aja, apa yang harus kita lakukan kayak gitu dalam melakukan delegasi? Nah, kalau saya pribadi dulu, ya, ketika saya kuliah dulu, saya pun melakukan delegasi. Saya tulis dulu semua kegiatan saya dan mana yang mau saya delegasikan. Dan akhirnya, agar saya bisa mengerjakan hal-hal yang jauh lebih penting, kayak misalnya ngerjain tugas, terus saya berkarya. Dulu saya nulis blog, ya, jadi saya lebih banyak nulis blog, lebih banyak ngisi training. Terus yang saya delegasikan misalnya nyuci baju gitu ya, nyuci piring. Nah itu kan agak capek dan memakan waktu ya, terutama nyuci baju tuh ternyata capek juga ya. Dulu saya pas di Surabaya, saya nyuci sendiri, jemur sendiri, nyetrika sendiri, ternyata capek ya. Dan saya merasa mendingan tenaga saya gunakan untuk berkarya aja daripada melakukan hal tersebut. Akhirnya saya delegasikan ke orang. Akhirnya ada mbak ya, atau waktu itu saya juga sering nge-laundry gitu ya. Gak usah nyuci sendiri, jadi di laundry itu ya udah laundry tersebut yang ngerjain. Nah itu salah satu bentuk delegasi. Ya, jadi outputnya adalah agar kamu bisa mengerjakan hal-hal lain yang lebih penting. Seperti misalnya Mackenzie juga pernah ngobrol sama saya kalau dia itu mau bikin YouTube gitu ya. Nah, kenapa enggak hal-hal yang kecil-kecil tadi itu didelegasikan sehingga Mackenzie bisa lebih banyak untuk mengerjakan hal lain kayak tadi ya, berkarya di YouTube. Siapa tahu dari situ bisa menginspirasi banyak orang, bisa dapat AdSense, jadi jauh lebih bernilai waktu yang kita lakukan, ya. Nah, secara umum kamu bisa menggunakan metode 4D ya. 4D untuk kamu bisa memastikan apa yang kamu kerjakan itu benar-benar hal yang paling penting ya. Ini saya waktu itu sempat bahas di Instagram saya juga dan lumayan ramai juga yang nge-like dan save gitu ya. Jadi D yang pertama, kamu harus delete dulu ya. Delete itu adalah menghapus hal-hal yang tidak berkaitan dengan pencapaian goalmu. Nah itu perlu kamu hilangkan, kamu delete. Kayak misalnya main games kayak gitu. Kalau dulu saya tuh seneng banget main Football Manager, bisa sampai berjam-jam, bisa sampai begadang-begadang gitu. Tapi karena saya tahu saya punya goal yang harus saya raih, akhirnya saya delete, saya hapus, saya tinggalkan kayak gitu. Tapi kamu juga kalau misalnya nggak bisa langsung, ya udah, seenggaknya kamu kurangin dulu waktu bermainnya misalnya.
Dari yang awalnya 5 jam, jadi misalnya 3 jam aja, 2 jam aja, lama-lama berkurang gitu ya. Karena tadi waktu kita terbatas, kita nggak bisa nyelesain semuanya. Oke. Terus yang kedua, kamu bisa satu yang namanya defer. Ya, defer itu atau pending. Jadi ketika kamu mau mengerjakan sesuatu, atau kamu misalnya dapat tugas sesuatu, gak perlu kamu langsung selesaiin. Kalau kamu mendapatkan tugas sesuatu langsung kamu selesaiin, dapat apa langsung selesaiin, itu nanti kamu akan menjadi cenderung reaktif. Jadi tergantung dari apa yang datang, nah baru langsung kerjain. Dan akhirnya kamu kehilangan fokus mana yang paling penting. Jadi daripada reaktif seperti itu, lebih baik kamu bisa kok menunda suatu tugas yang dirasa tidak lebih penting dibandingkan tugas lainnya. Sehingga kamu bisa benar-benar memprioritaskan mana yang paling penting. Jadi kuncinya adalah prioritas. Kalau misalnya ada hal yang tidak kita prioritaskan, kamu bisa tunda dulu, oke? Nah, yang ketiga adalah delegasi yang tadi ya. Kalau misalnya ada hal-hal penting tapi kamu nggak bisa nyelesain sendiri, ya udah delegasikan ke orang. Nyuci baju kalau nggak ada waktu ya udah biar orang yang nyuci, kasih laundry dan lain-lain. Jadi delegasi ini nggak melulu terkait bisnis ya, tapi keseharian kita pun juga banyak yang perlu kita delegasikan. Nah, yang terakhir ketika udah melewati 3 filter itu, yang terakhir adalah do atau lakukan. Dengan filter tadi, ini memastikan kamu mengerjakan hal-hal yang benar-benar penting untuk kamu, benar-benar kamu juga suka ngelakuinnya. Ibaratnya contoh seorang Michael Jordan, pemain basket yang handal, ya udah dia fokusnya basket aja. Hal-hal lain di luar itu ya didelegasikan ke orang lain, nyuci bajunya dan lain-lainnya, ya biar orang lain lah kayak gitu, ya. Atau pemain bola, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo gitu misalnya. Ya udah fokus latihan. Fokus yang paling penting adalah latihan biar bisa jadi juara. Nggak perlu mereka ngurusin kebun rumah, nggak perlu ngurusin cucian rumah, nggak perlu lagi kayak gitu kan. Jadi hal itu didelegasikan. Sehingga kamu bisa lebih fokus untuk hal-hal yang penting. Ya, jadi itu yang bisa kamu lakukan ya, metode 4D. Yang pertama kamu bisa hapus yang nggak penting. Yang kedua kamu bisa tunda yang nggak penting. Bisa delegasiin hal-hal yang penting tapi kamu nggak punya waktu untuk ngelakuin atau nggak suka ngelakuin. Dan yang terakhir kamu bisa lakukan hal-hal yang paling penting yang memang hanya kamu nih yang perlu nyelesain. Orang lain tuh belum bisa nyelesain. Ya udah karena kamu yang paling bisa, kamu yang paling mampu gitu ya, yang esensial, kamu harus menyelesaikannya. Ya. Mungkin itu sharing dari saya. Semoga podcast ini bisa bermanfaat dan menginspirasi. Ya, jangan lupa juga kamu bisa follow dan klik lonceng di podcast ini biar gak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Ya. Dan jangan lupa join free webinar saya 5 Februari 2023. Daftar sekarang juga karena slotnya terbatas. Sampai ketemu di webinar. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasbordes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning because life never stop teaching.